Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Prodi Penjas kelas 1D. Saya di sini akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Mukhtar Ridwan MPD, yaitu materinya karakteristik filsafat. Apa itu komunalisme, universalisme, disinterestedness, guna filsafat bagi manusia, dan problematika filsafat. Yang pertama yaitu komunalisme. Komunalisme berasal dari kata komunal yang berarti umum. Masyarakat ialah hasil pemikiran. Filsafat adalah masyarakat umum, tidak memandang ras, kelas ekonomi, dan lain-lain. Misalnya hasil pemikiran Yunani dimanfaatkan oleh orang Asia, Eropa, Afrika, dan lain-lain. Terlepas dari itu, sesuai atau tidaknya pemikiran tersebut dengan situasi dan kondisi di mana filsafat itu dipraktikkan. Dan komunalisme biasanya mengacu pada sistem yang mengintegrasikan kepemilikan komunal dan federasi komunitas independen yang sangat lokal. Banyak komunitas sejarah menerapkan sosialisme utopis dan komunisme anarkis yang menerapkan aturan internal untuk kepemilikan barang komunalis dalam konteks komunalisme federasi. Kedua yaitu universalisme. Istilah universalisme berasal dari kata universal yang berarti menyeluruh, yaitu bersifat berfilsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum. Perbedaannya dengan komunalisme ialah pada isinya. Jika komunalisme filsafat menjadi milik semua umat manusia kapan dan di mana saja, sedangkan universal berbicara dari segi hak, yaitu semua manusia berhak melakukan kajian filsafat. Yang ketiga yaitu disinterestedness, di mana berasal dari kata interest, yaitu berarti kepentingan, kemudian diberi awalan dis yang berarti tidak. Disinterestedness berarti suatu kegiatan, aktivitas kefilsafatan tidak dimotivasi dan tidak bertujuan untuk kepentingan tertentu. Seperti dalam ungkapan Karl Marx, the philosopher have only interpreted the world in different way, but however is to change it. Tugas seseorang filsafat tidak hanya sekedar menjelaskan dunia, melainkan sekaligus merubahnya. Jadi, seorang filsuf adalah seorang pemikir bebas, sesuai apa adanya, bukan bagaimana seharusnya. Disinilah keberadaan seseorang filsuf diuji. Yang kedua, penjelasan guna filsafat bagi manusia. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita kritis. Secara sederhana, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk Tuhan yang unik, yang bermukmin di bumi, yang memiliki karakteristik tersendiri, yang membedakan dirinya dengan makhluk lainnya yang berada di dunia ini. Dan berikut ini yang mempelajari guna filsafat bagi manusia menurut ilmu filsafat, yaitu tidak menjadi sombong, berpikir kritis, ilmu cerdas, dan mampu menyelesaikan masalah. Yang terakhir, problematika filsafat, yaitu epistemologi membicarakan dua hal. Hakikat pengetahuan muncul dua pandangan, yaitu realisme, yaitu
pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Idealisme yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau dunia ide-ide. Dan yang kedua, sumber pengetahuan muncul 3 pandangan, yaitu rasionalisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan muncul dari rasio akal manusia. Empirisme, sumber pengetahuan adalah indera manusia. Dan kritisme pengetahuan manusia bersumber dari luar diri manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problematika filsafat juga menjelaskan dari tentang aksiologi, terbagi menjadi 6 pandangan, yaitu pertama, naturalisme yang menyatakan ukuran baik buruk ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut sesuai dengan fitrah natural manusia. Kedua yaitu hedonisme yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan hedone bagi manusia. Yang ketiga, vitalisme. Ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Yang keempat, utilitarianisme. Ukuran baik buruknya ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat bagi manusia. Yang kelima, idealisme. Ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuai tidaknya sesuatu perbuatan dengan konsep ideal, runcang bangun pikiran manusia. Dan yang terakhir yaitu teologis. Baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan ketentuan agama, theos, Tuhan agama. Nah, berdasarkan uraian problematika di atas, kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada latar belakang, pendidikan, sosial budaya, agama, dan sebagainya. Nah, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, kurang menjelaskannya